Hits Moji. Halo, good morning Moji Buddy. Nah, ada kabar baik nih bagi Moji Buddy yang akan pergi umroh karena Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi mulai menerbitkan visa elektronik atau e-visa untuk umroh. Hal tersebut memungkinkan jemaah tiba di Tanah Suci pada hari pertama Muharram atau 19 Juli 2023 mendatang. Bersama saya Bevli Gunawan, inilah Moji Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, video perkelahian antara kelompok wanita di pusat wisata kuliner di Makassar, Sulawesi Selatan ini viral di media sosial. Akibat keributan ini, seorang wanita mengalami luka memar di bagian wajah. Kita ke informasi selanjutnya, penggusuran permukiman liar di Tangki Seribu Batam, Kepulauan Riau berlangsung ricuh. Sebanyak 14 orang yang diduga sebagai provokator diamankan polisi. Kita ke Bandar Lampung, 7 orang tewas ketika lift yang dinaiki mereka terjatuh di sebuah sekolah. Nah, sementara itu 2 orang lainnya kritis diduga jatuhnya lift barang ini akibat kelebihan muatan. Sambil membawa senjata tajam, sekelompok orang di Polewali Mandar, Sulawesi Barat tiba-tiba mengamuk dan menantang warga di tempat keramaian. Polisi langsung mengamankan mereka yang diduga tengah mencari sejumlah pemuda untuk aksi balas dendam. Miris diduga karena tidak memiliki biaya untuk pemakaman, seorang pria di Tangerang, Banten memasukkan jenazah bayinya ke dalam freezer. Pelaku kini dalam pemeriksaan polisi. Sementara warga telah swadaya menguburkan bayi di tempat pemakaman umum. Jangan kemana-mana, Moji Pagi akan kembali dengan informasi mengenai pencarian barang bukti si kembar Rihanna Rihani. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Kembali lagi di Moji Pagi bersama saya Beverly Gunawan. Ya, Moji Buddy, polisi terus mengusut kasus penipuan dengan tersangka si kembar Rihanna Rihani. Diduga ada aliran dana mencapai 86 miliar rupiah kepada kedua tersangka. Sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan kedua tersangka disita polisi dari 2 lokasi berbeda. Aksi seorang pengendara sepeda motor yang memasang jebakan paku pada ban mobil yang tengah berhenti dalam lampu merah diviral di kota Surabaya, Jawa Timur. Pelaku sengaja membocorkan ban mobil agar bisa menggasak isi mobil saat pengemudinya keluar untuk memeriksa ban. Keinformasi dari ibu kota, Moji Buddy, kematian yang diduga tidak layak membuat polisi turun tangan. Di kawasan Ancol, Jakarta Utara, polisi selidiki kematian seorang pria di kamar kontrakan. Sedangkan di Madiun, Jawa Timur, seorang wanita muda tewas dalam kondisi terikat kabel. Polisi menangkap pemilik puluhan kilogram ganja di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ganja kering sebanyak 41 kilogram akan diantar oleh tersangka kepada seseorang yang masih diburu polisi. Berbagai modus dilancarkan untuk menyelundupkan narkoba ke dalam lapas. Dikira bakso isi keju, ternyata bakso tersebut berisi sabu-sabu. 3 pemuda di Kabupaten Bogor, Jawa Barat babak belur di amuk warga usai kedapatan mencuri kaos, topi dan juga tas di sebuah distro. Aksi main hakim sendiri itu bisa dicegah petugas yang langsung mengevakuasi pelaku ke kantor polisi. PPATK mengusut ratusan rekening Panji Gumilang. Moji Buddy, kami akan segera kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini. Kembali lagi di Moji Pagi bersama saya Bevli Gunawan. Moji Buddy, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang memiliki 256 rekening dengan 6 nama yang berbeda. Ratusan rekening tersebut tengah diselidiki oleh PPATK karena terindikasi mencurigakan.
Idul Adha telah usai, kini penyakit antraks justru merebak di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. 87 warga dilaporkan positif terjangkit dan 1 orang meninggal dunia. Satu persatu jemaah haji asal Indonesia sudah tiba di tanah air. Sukacita telah menyelesaikan rukun Islam kelima terpancar di wajah para jemaah. Bahkan ada yang mengenakan perhiasan saat turun dari pesawat. Kita beralih ke informasi lainnya, penghujung libur tahun ajaran baru, giliran orang tua siswa yang harus berdatangan ke sekolah untuk pendaftaran ulang anak-anak mereka menjadi siswa baru. Sekolah pun ramai diserbu. Evakuasi seorang remaja di Pasar Rebo, Jakarta Timur yang menderita obesitas dengan berat badan mencapai 200 kg melibatkan sejumlah petugas pemadam kebakaran. Remaja berusia 19 tahun itu selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Mujibadi, Anda harus tetap mewaspadai cuaca buruk meskipun seharusnya saat ini kita sudah memasuki musim kemarau. Di Sumatera Selatan, banjir bandang menerjang. Usai jeda, kami akan hadirkan informasi seputar dunia olahraga. Tetaplah bersama kami di Moji Pagi. Kembali lagi di Moji Pagi. Ya, Moji Badi, sejumlah pertandingan pekan terakhir penyisihan Volleyball Nations League 2023 sektor putra telah berlangsung kemarin. Berikut kami rangkum hasil pertandingannya untuk Anda. Sementara itu, pemain bintang voli putra Filipina Mark Espejo dikabarkan akan kembali tampil bersama timnas voli putra Filipina untuk berkompetisi di AVC Challenge Cup for Men 2023 akhir pekan ini. Dari voli kita beralih ke sepak bola, 2 pertandingan BRI Liga 1 2023-2024 akan berlangsung hari ini. PSS Sleman akan menjamu Persis Solo, sedangkan Arema FC akan berhadapan dengan Persis Solo. Berikut prediksi pertandingannya untuk Anda. Moji Pagi masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Moji Pagi. Masih bersama saya Bevli Gunawan dalam Moji Pagi. Ya, Moji Badi, ada kabar baik untuk pengguna LRT. Sebentar lagi bakal ada uji coba LRT Jabodetabek dengan hanya membayar Rp1 saja. Moda transportasi ini akan melaju tanpa masinis. Dan berikut ini informasi selengkapnya. Ya, menarik sekali ya untuk warga ibu kota, mungkin bisa dicoba moda transportasi baru ini. Sementara itu kita beralih ke Papua. Mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif di Papua, berbagai persiapan telah dilakukan jelang Papua Street Carnival yang digelar oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Desain busana yang akan ditampilkan dalam kegiatan ini terinspirasi dari keindahan flora dan fauna Papua, serta motif-motif khas Papua yang dikreasikan dalam setiap jahitan dan detail busana. Ya, sementara itu, Moji Badi, kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat masih menjadi tempat favorit liburan singkat para wisatawan. Salah satunya adalah Curug Cilember yang memiliki air terjun di padu udara sejuk pegunungan, membuat para pengunjung nyaman untuk berlama-lamaan di tempat tersebut. Berikut ini liputannya untuk Anda. Moji Badi, kalau tadi kita sudah menikmati keindahan wisata alam di Curug, sekarang saya akan mengajak Anda menikmati jajanan tradisional khas Betawi, yakni kue pancong dengan beragam rasa. Berikut ini liputannya untuk Anda. Saatnya kita ke laporan cuaca. Moji Badi, BMKG memperkirakan langit Jakarta pagi ini akan cerah berawan. Namun di siang hari Jakarta akan dilanda hujan berintensitas ringan. Sedangkan di malam hari seluruh wilayah ibu kota diprediksi akan berawan. Berikut ini perakiran cuaca yang telah kami rangkum dari laman BMKG.
Bagi Anda pecinta voli, jangan dilewatkan. Saksikan pertandingan volleyball Nations League sektor putra antara Slovenia versus Italia hari ini pukul 2 siang, serta Serbia kontra Prancis besok pukul setengah 4 pagi waktu Indonesia Barat, live dan eksklusif hanya di Moji. Dan tentunya segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseluruhan program-program di Moji. Dan Moji Buddy, saatnya kita dukung Timnas Voli Putra Indonesia dalam AVC Challenge Cup for Men 2023 di Chinese Taipei 8 hingga 15 Juli 2023, tayang live dan eksklusif hanya di Moji dan video. Ya, usai sudah rangkaian Moji pagi hari ini, semoga beragam informasi yang kami hadirkan bermanfaat untuk Anda. Saya Bevely Gunawan pamit, sampai jumpa dalam Moji pagi selanjutnya, hanya di Moji, seru banget. It's Moji.